Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani Sinaga, NIM 120503265545. Saya dari kelas 3J Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, yaitu untuk sebagai proyek tugas UAS. Baiklah, langsung saja masuk ke use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Use case diagram dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case ini juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Komponen-komponen yang terdapat dalam use case diagram yaitu yang pertama yaitu aktor. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem informasi yang akan dibuat. Walaupun gambar aktor orang, tetapi aktor belum tentu orang. Contohnya yaitu koki restoran, pelayan, pembeli, dan kasir. Selanjutnya yaitu use case, di mana use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor. Contohnya yaitu memasak makanan yang dipesan, memberi pesanan ke pembeli, order makanan, memberi pesanan ke pembeli, menikmati pesanan, membuat tagihan, membayar tagihan. Selanjutnya yaitu asosiasi, merupakan komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram. Asosiasi ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen, seperti koki ke use case memasak makanan yang dipesan. Selanjutnya itu extend, yaitu di mana adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meskipun tanpa use case tambahan. Contohnya yaitu memberi struk, yaitu pada bagian use case tagihan. Yang selanjutnya yaitu include, adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Contohnya yaitu pada kartu ATM, pada use case tagihan. Langsung saja ke contoh. Di sini saya membuat contoh use case diagram sistem informasi restoran, di mana di sini use case-nya yaitu memasak makanan yang dipesan, koki memasak makanan yang dipesan, pelayan memberikan pesanan ke pembeli, kemudian pelayan memberikan pesanan ke pembeli, mengorder makanan, habis itu memberi pesanan ke pembeli yaitu pelayan, menikmati pesanan yaitu si pembeli, kemudian use case membuat tagihan yaitu oleh aktor kasir, kemudian membayar tagihan yaitu use case membayar tagihan dari pembeli. Kemudian di dalam use case tagihan ini terdapat include yaitu kartu ATM dan membayar cash, serta di dalam use case membayar tagihan juga terdapat extend yaitu memberi struk, menerima atau memberi struk. Kemudian langsung saja masuk ke activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, yaitu di mana activity merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam suatu sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengkelompokkan aluran tampilan dari sistem. Activity diagram memiliki komponen yang berbentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Tanda panah tersebut mengarah
keurutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi aktivitas diagram sendiri yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan, dan activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Komponen-komponen yang terdapat dalam activity diagram yaitu initial stage, activity, transitional, decision, dan final stage, di mana initial stage merupakan awalnya dimulai sebuah aliran kerja pada activity diagram. Yang selanjutnya activity yaitu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Selanjutnya transitional yaitu menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah dari aktivitas sebelumnya. Yang selanjutnya decision yaitu berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Selanjutnya yaitu final station adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja pada sebuah activity diagram dan hanya terdapat satu pada final station. Di sini contohnya masih tentang lanjutan activity diagram restoran. Di sini terdapat aktornya yaitu pembeli, pelayan, koki, dan kasir. Dimulai dari pembeli. Di sini pembeli akan memesan makanan, kemudian kemudian menghubungkan ke pelayan, yaitu di mana pelayan akan menerima pesanan. Kemudian di sini terjadi yaitu pesanan tersedia atau tidak. Apabila tidak tersedia, pembeli akan mengulang untuk memesan makanan. Kemudian di sini kalau pesanan tersedia, pelayan akan memberikan makanan. Kemudian pelayan akan memberikan informasi yaitu mengenai pesanan dari pembeli ke koki. Koki di sini akan memasak makanan. Kemudian koki di sini akan melakukan aktivitas yaitu menghidangkan makanan dan minuman. Kemudian koki akan memberikan hidangan yang sudah dibuat ke pelayan, kemudian pelayan memberikan hidangan ke pembeli, kemudian pembeli akan menikmati hidangan. Setelah menikmati hidangan, kemudian pembeli ke kasir, yaitu di mana di kasir pembeli akan membayar pesanan. Di dalam kasir ini terdapat dua aktivitas yaitu bisa membayar menggunakan ATM ataupun dengan menggunakan cash. Kemudian kasir akan memberikan struk ke pembeli, kemudian selesai. Begitulah penjelasan mengenai activity diagram pada sebuah restoran. Kemudian kita ke sequence diagram, di mana sequence diagram adalah aktivitas yang menggambarkan hubungan atau kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek untuk interaksi antara objek. Sequence diagram juga digunakan untuk pengembang dan profesional bisnis untuk mendokumentasikan proses atau memahami persyaratan pada sistem baru. Komponen-komponen yang wajib terdapat dalam sequence diagram yaitu objek, di mana objek ini merupakan kumpulan berbentuk kotak yang memiliki sebuah kelas atau objek, yaitu berfungsi untuk mendokumentasikan bagaimana sebuah objek berperilaku sebagai sebuah sistem. Kemudian yaitu activation boxer, yaitu di mana komponen yang berbentuk persegi panjang
yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyediakan tugas. Kemudian aktor, di mana aktor ini komponen ini untuk mewakili seorang pengguna yang sedang berinteraksi dengan sistem. Kemudian line life, yaitu komponen yang berbentuk garis putus-putus. Komponen ini biasanya membuat kotak yang berisi sebuah objek yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Selanjutnya itu message, yaitu sebuah pesan yang menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek dan sebaliknya objek dengan objek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh sekuen diagram masih tentang yang sama, yaitu restoran. Di sini sudah terlihat aktornya, yaitu kasir. Di sini saya akan membuat pertama login kasir. Di sini terdapat aktor kasir. Di sini kasir akan melakukan login dengan mengisi username ke from login. Kemudian from login akan memberikan password ke control login. Kemudian control login akan memproses data user, kemudian akan data user memvalidasi user. Kemudian data user akan memberikan pesan user pas. Di sini akan terjadi pesan apakah user itu username password salah. Kemudian di sini akan kembali ke from login, kemudian akan disampaikan oleh kasir apabila pesan username dan password itu salah. Kemudian di sini setelah itu data user akan kalau pesan sudah benar, kemudian kita masuk ke data user, di mana data user ini akan menampilkan menu utama. Dalam menu utama ini akan menampilkan kembali ke control login, kemudian ke control login akan menampilkan menu utama juga seperti data, nama, dan alamat. Kemudian akan menampilkan tampilan utama, yaitu pada kasir tersebut. Kemudian sini kemudian kasir bagian proses kasir input data pesanan. Di sini terdapat aktor, yaitu kasir, di mana kasir akan menginput data pesanan ke from data pesanan. Kemudian data pesanan akan ditambah dari from data pesanan. Data tersebut akan ditambah ke kontrol data pesanan. Kemudian di sini kontrol data pesanan akan menambahkan juga data pesanan kembali pada data pesanan. Kemudian terjadi proses tambah data, kemudian terjadi proses data tersimpan pada kontrol data pesanan. Kemudian di sini pada proses pembuatan laporan. Di sini aktor kasir yaitu menginput data laporan pada from laporan. Kemudian dari from laporan ini data laporan akan ditambah ke kontrol laporan. Kemudian dari kontrol laporan ini akan ditambahkan juga data laporan pada data laporan. Kemudian terjadi tambah data. Kemudian laporan disimpan. Dari data laporan ini akan disimpan pada kontrol laporan. Kemudian proses penyajian menu. Di sini aktornya yaitu koki dan pelayan, di mana koki akan memberikan makanan yang sudah dibuat ke pelayan. Kemudian pelayan di sini akan menyajikan menu pada tampilan menyajikan menu. Kemudian menyajikan menu, kemudian memberikan menu makanan, yaitu pada kontrol menu makanan. Kemudian menulis total pesanan pada transaksi. Kemudian kembali memberikan pesan untuk menampilkan total pesanan pada kontrol menu. Kemudian di sini
akan terjadi proses membayar pada kasir. Kemudian terjadi pemilihan paket menu, di mana di sini aktornya pembeli dan pelayan. Di sini pembeli akan memilih menu paket, kemudian akan diteruskan ke pelayan. Pelayan akan menambahkan pemilihan menu yang pada from pilihan menu. Kemudian terjadi pemilihan paket menu juga ke kontrol pilih menu, kemudian menyajikan pilihan menu pada paket menu, kemudian akan menghitung pemilihan di dalam kontrol pilih menu, akan menampilkan hitungan pemilihan menu. Selanjutnya akan diteruskan ke transaksi, di mana bagian transaksi ini akan menulis total dari semuanya, kemudian akan terjadi selanjutnya yaitu pada proses pembayaran paket menu. Di sini aktor yang terlibat yaitu pembeli dan kasir, di mana pembeli akan menuju ke kasir yaitu membayar, kemudian kasir akan menambahkan total pembayaran pada form pembayaran, kemudian pada form pembayaran akan menghitung total pembayaran pada kontrol pembayaran. Pada kontrol pembayaran ini akan terjadi melakukan transaksi pembayaran. Kemudian kembali lagi ke kontrol pembayaran yaitu untuk menghitung pembayaran. Kemudian kembali menuliskan total pembayaran. Setelah itu pada transaksi kembali ke kontrol, kemudian dari kontrol pembayaran akan menampilkan menampilkan total pembayaran pada pembeli. Selanjutnya yaitu pada proses bon pembayaran, di mana di sini aktor yang terlibat yaitu kasir. Di sini pertama yaitu dari from bon pembayaran, dari kasir yaitu kasir akan mencetak bon pembayaran dari from bon pembayaran, kemudian mencetak bon pembayaran dari kontrol pembayaran, kemudian dari kontrol pembayaran akan melakukan transaksi yaitu dengan memberikan bon pembayaran, kemudian kembali ke kontrol pembayaran memberikan pesan yaitu untuk mencetak bon pembayaran, kemudian kasir memberikan bon pembayaran pada from pembayaran. Oke, sekian dari materi sekuen diagram. Kemudian yang terakhir yaitu pada kelas diagram, di mana pada kelas diagram adalah pengertian kelas diagram sendiri adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula pada atribut dan operasi. Hubungannya yaitu di sini yaitu terjadi ini di sini kelas pada contohnya yaitu contoh kelas pembeli yaitu hubungannya yaitu kelas pada jumlah menu, jumlah harga, pembayaran, stroke ini merupakan bagian dari atribut, serta pada mengisi dan membuat melihat ini adalah merupakan bagian dari metode. Atribut ini di mana atribut merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut juga melambangkan batas nilai kelas yang memungkinkan terdapat dalam objek kelas. Selanjutnya yaitu metode, yaitu di mana metode memungkinkan kita untuk menentukan perilaku suatu kelas. Relasi yang terdapat di dalam sebuah kelas diagram yaitu inheritance, association, aggregation, dan composition. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kelas diagram pada restoran, lanjutan dari tadi, contoh yang telah saya buat, yaitu di sini kelasnya yaitu pembeli. Di dalam pembeli ini atributnya yang terlibat yaitu jumlah menu, harga
jumlah harga, bayar, dan struk, dan metodenya yaitu mengisi, membuat, dan melihat. Nah, kemudian akan dihubungkan ke menu, kelas menu, di kelas menu pesanan. Di dalamnya yaitu terdapat atribut data pesanan dan harga, dan metodenya yaitu mengisi, membuat, dan melihat. Kemudian menghubungkan ke kelas pelayan, di mana di dalam kelas pelayan ini terdapat atribut yaitu username, password, dan nama pelayan. Di dalam kelas pelayan juga terdapat metode yaitu memberi, melayani, dan melihat. Kemudian dihubungkan ke kelas cookie, di mana kelas cookie ini terdapat atribut username, password, nama dan kode cookie. Di dalam kelas cookie ini juga terdapat metode yaitu metode membuat, memberi, dan melihat. Kemudian dari pelayan ini kita hubungkan kembali ke pembeli. Dari pembeli akan terjadi transaksi dari pelayan kemudian dihubungkan ke kasir. Dari pelayan dihubungkan ke dari kelas pelayan dihubungkan ke kelas pembeli. Kemudian kelas pembeli dihubungkan kembali ke kelas kasir. Di dalam kelas kasir ini terdapat metode username, password, kode kasir, nama kasir, alamat kasir, telepon, dan telepon. Kemudian di dalam kelas kasir ini terdapat metode yaitu mengisi, membuat, melihat, dan mengirim. Kemudian dari pembeli ini juga kita akan menghubungkan mengenai proses kelas pada kelas transaksi. Di dalam kelas transaksi ini terdapat atribut yaitu bayar, kembalian, dan struk. Di dalam kelas transaksi juga terdapat metode yaitu mengisi, membuat, dan melihat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.